Salam, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berbakti di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan kesempatan yang indah ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Dalam hati kita persiapkan bersama-sama mengagungkan nama Yesus. Nama di atas segala nama adalah nama yang terindah. Kita puji Tuhan dengan pujian, ku sembah. Bye.
Mari kita satukan hati untuk kita datang kepada Tuhan untuk mengawali ibadah kita pada saat pagi hari ini. Segala puji dan syukur hanya kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan, untuk kasih-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kau selalu menyertai kami, Kau selalu memberkati kehidupan kami, walaupun di tengah-tengah kesulitan saat ini. Tuhan, Engkau adalah pemelihara kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Lalu Tuhan masih memberikan kekuatan, Tuhan masih memberikan kesehatan, perpanjangan umur yang Kau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami pergunakan hidup ini untuk mengagungkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang layak kami agungkan. Engkau adalah layak kami tinggikan dan kami besarkan. Tuhan berkati ibadah kami pagi hari ini, mulai dari awal hingga selesai. Dan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu yang mulia ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, baik pemimpin pujian, pemain musik, demikian pula petugas LCD, operator penayangan ini, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, demikian pula seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Tuhan, Engkau berkati, Kau urapi kami semuanya, jika berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Segala pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, kami menyatukan hati kami memanggil Engkau, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kuasa darah satu untuk memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau memberkati tiap gereja-gereja yang mengadakan ibadah yang sama yang seperti kami lakukan pada pagi hari ini. Sebagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan bersama-sama menghadapi situasi yang telah kita hadapi pada saat ini adalah sangat menakutkan ya. Tetapi kita mempunyai Allah yang peduli kepada jemaatnya, kepada umatnya yang percaya kepada Yesus. Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua. Sebab banyak perkara yang kita hadapi, tetapi Allah kita adalah Allah yang peduli. Puji Tuhan, kita puji Tuhan dengan pujian Allah.
Jikalau kita menghadapi permasalahan, kita datang saja kepada Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Allah kita itu adalah mengerti dan Allah kita itu adalah peduli, sehingga pertolongan itu nyata di dalam kehidupan kita sebagai jemaat yang sudah percaya pada Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita puji Tuhan dengan pujian kemenangan terjadi di sini.
Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang semua kembali berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan pujian ini yang menjadi keyakinan kehidupan kami. Ketika kami bersama dengan Tuhan, kami akan mendapatkan kemenangan. Ketika Engkau bangkit dari kematian, tidak hanya untuk kemuliaan Tuhan, tetapi Engkau menganugerahkan kemenangan itu juga di dalam setiap kehidupan kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perhatian. Terima kasih untuk penyertaan yang senantiasa menyatakan di dalam kehidupan kami. Walaupun banyak hal yang saat ini harus kami hadapi, yang membuat banyak orang menjadi khawatir, banyak orang yang menjadi takut, namun kami percaya ketika kami bersama dengan Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi akan kami terima, menjadi wujud perhatian Tuhan di dalam kehidupan kami, yang akan memberikan kekuatan, bahkan yang akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Firman menjadi kebutuhan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Mari Engkau nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kehendak-Mu, supaya kami boleh memahami dan mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Dan ajari kami untuk kami dapat menghidupi kebenaran itu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Setiap persembahan pujian kami yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan, biarlah semuanya ini boleh berkenan dan menyenangkan hati daripada Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, bahkan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah ini. Biarlah beberapa yang sama juga Engkau nyatakan, jika berkat firman Tuhan itu boleh menguatkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Kami sambut kebenaran firman pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan hanya oleh karena anugerahnya, hanya oleh karena kemurahannya. Saat ini kita masih dipertemukan kembali. Ya, walaupun saat ini Bapak Ibu masih berada di rumah, biarlah perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa tetap nyata di dalam kehidupan kita. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian tetap dalam kondisi yang baik, tetap dalam kondisi yang sehat, oleh karena kemurahan daripada Tuhan. Terpujilah nama daripada Tuhan. Dan pagi hari ini saya masih berbicara masalah kebangkitan, yaitu makna kebangkitan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya pernah bertanya kepada anak-anak tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika saya bertanya berapa hari Tuhan Yesus mati, berapa hari Tuhan Yesus dikuburkan, mereka menjawab dengan serentak dengan jawaban yang sama, 3 hari. Ya, memang tidak salah. Itu sangat tepat kalau dia menjawab 3 hari bahwa Tuhan Yesus dalam kematian. Lalu saya bertanya, berapa hari Tuhan Yesus bangkit? Mulai merenungkan. Ada yang mengatakan 5 hari, ada yang mengatakan 30 hari, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 100 hari. Ketika saya bertanya tentang kebangkitannya, jawabannya tidak sama satu dengan yang lain. Lalu saya meluruskan pemahaman anak-anak ini. Tuhan Yesus bangkit itu untuk selamanya. Jadi Tuhan Yesus bangkit untuk seterusnya. Nah, itu sebabnya berita kebangkitan itu tetap aktual, disampaikan kapanpun. Dan ini menjadi kebutuhan dari setiap kehidupan kita.
Dalam kesempatan ini, walaupun Bapak Ibu masih di rumah untuk mengikuti ibadah, dan saya bisa memahami, saya mengerti tidak ada sesuatu yang terjadi itu secara kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi tetap dalam rancangan Tuhan, tetap dalam kendali Tuhan. Dan peristiwa yang saat ini sedang kita alami bersama ini adalah merupakan ujian di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau sementara waktu kita saat ini beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing, apakah kita dapat melakukan ibadah di rumah ini seperti ketika kita melakukan beribadah kepada Tuhan di gereja? Kalau kita ini menempatkan Tuhan sebagai Tuhan, memberikan nilai plus kita kepada Tuhan, dimanapun kita berada, kita tetap menghormati, kita tetap menghargai, kita tetap bisa mengagungkan Tuhan dalam kehidupan ini. Tetapi kalau kita menganggap bahwa Tuhan itu sebagai seorang hamba, ya bisa saja kita sabi apa saja ketika kita melakukan ibadah. Ya mungkin dengan perasaan penjagaan juga nggak tahu. Saya melakukan seperti itu nggak tahu, nggak ada orang yang tahu. Tetapi bagi orang yang bisa memberikan nilai plus kepada Tuhan, dimanapun berada, tetap akan menghargai Tuhan, tetap menghormati Tuhan. Nah itu sebabnya, walaupun saat ini kita ada di rumah, marilah rumah kita jadikan rumah pujian. Rumah kita jadikan rumah doa. Rumah kita biarlah kita jadikan rumah untuk menghormati Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk menghadirkan Tuhan. Bahkan rumah kita jadikan rumah pemulihan bagi keluarga kita. Tentunya kita harus dimulai daripada kepala keluarga. Ya mungkin beberapa waktu yang lalu ketika kita beribadah kepada Tuhan di gereja, ya mungkin kita tidak pernah mengadakan ibadah keluarga. Nah untuk itu dengan peristiwa itu rupanya Tuhan juga punya rencana dalam setiap kehidupan anak Tuhan supaya juga membangun mesbah keluarga. Nah itu sebabnya marilah kita bangun mesbah keluarga ini tidak hanya ketika kita ini diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ini, tetapi biarlah ini permulaan dari apa yang kita kerjakan ketika kita ada di rumah. Tetapi bila itu nanti terus akan kita kerjakan, walaupun kita beribadah kepada Tuhan di gereja, tetapi kita juga membangun mesbah keluarga di rumah kita masing-masing yang dimulai dari kepala keluarga. Kalau saya sendiri di rumah juga bersama istri untuk menyiapkan segala sesuatunya. Ya jangan anaknya bangun dulu, orang tuanya belum bangun, sehingga semua sudah siap, orang tuanya malah belum bangun. Ya kita sebagai orang tua yang harus bertanggung jawab. Orang tua itu adalah imam. Kalau di gereja, saya sebagai imam, coba kalau Jumat itu sudah hadir, saya masih tidur. Ya, imamnya masih tidur, ada lucu ini. Nah itu sebabnya marilah kita menempatkan Tuhan itu sebagai Tuhan. Tuhan kita berikan nilai plus dari apa yang lain. Kalau kita menghargai Tuhan, kita menghormati Tuhan, kita mengindahkan Tuhan dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, ya kita tetap akan menaruh hormat kepada Tuhan. Ada yang melihat atau tidak ada yang melihat. Ketika Tuhan Yesus menyatakan
seorang manusia, dia bisa diperlakukan apa saja. Apalagi ketika dia ada di atas kayu salib, dia dihina, dia direndahkan, dia dipukul, dia diludahi, seolah-olah Tuhan tidak berdaya, karena tidak ada perlawanan sedikitpun ketika diperlakukan semena-mena oleh orang-orang pada waktu itu. Tidak ada pembalas, seolah-olah Tuhan tidak berdaya. Ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai seorang manusia yang harus juga lewat proses kematian, dan kematiannya ini memang bukan karena dosanya, tetapi justru sebaliknya oleh karena menanggung dosa manusia yang ada di dalam dunia, sehingga dia harus mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita, manusia yang berdosa ini, yang seharusnya masuk di dalam kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi setelah Tuhan Yesus bangkit, sudah berbeda lagi. Tidak bisa orang itu memperlakukan Tuhan sebagaimana ketika Tuhan itu menjadi manusia. Ketika Tuhan Yesus bangkit, ada 3 kali dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama, untuk menyatakan keilahiannya. Ya, mari kita baca di dalam Injil Matius. Pembacanya agak panjang. Injil Matius pasal yang 28. Kita baca satu perikop ini, yang tentang kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ayat ini menerangkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita tidak perlu meragukan lagi. Alkitab mengatakan 2-3 orang yang menjadi saksi, segala peristiwa itu dibenarkan. Ketika Tuhan Yesus bangkit, tidak hanya 2-3 orang yang melihat, yang menjadi saksi mata. Tadi dikatakan ayat di atas, di sana sudah ada 3 wanita yang menjadi saksi kebangkitan. Belum lagi malaikat yang menyaksikan peristiwa itu,
belum lagi prajurit-prajurit yang menjaga kubur Tuhan Yesus. Jadi masalah berbicara kebangkitan ini sesuatu yang sangat benar, bahwa Tuhan Yesus telah bangkit karena ada saksi mata. Jadi kita lebih percaya kepada saksi mata daripada percaya kepada orang lain yang tidak menyaksikan peristiwa itu terjadi. Walaupun mungkin banyak orang yang meragukan akan kebangkitan Tuhan, tetapi biarlah lewat ayat ini meneguhkan iman kita, karena kebangkitan Tuhan itu bukan misteri, tetapi secara terbuka yang ada orang yang menyaksikan, sehingga meyakinkan kehidupan kita bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Dan kebangkitannya ini yang pertama yaitu untuk menyatakan keilahiannya. Jadi kalau kematiannya memang mati untuk menanggung dosa manusia, tetapi kebangkitannya untuk menyatakan keilahiannya. Itu sebabnya kuasa keilahiannya ini tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kalau kita memperhatikan ayat ini, jadi kubur di Yahudi sana itu tidak sama dengan kuburan yang ada di Indonesia. Kalau kuburan di sini kan di tanah, di bumi, dikebumikan. Kalau di sana dia ditaruh di dalam gua, ditutup, dirantai. Pada saat itu, ya karena Tuhan Yesus sebelumnya sudah menyatakan pada 3 hari dia akan bangkit. Nah itu sebabnya perlu dijaga apakah betul-betul Tuhan Yesus itu bangkit. Karena kuasa keilahiannya ini, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa untuk menghalanginya. Pintu kubur yang tebal, yang berat, yang dirantai sekalipun tidak bisa menahan akan keilahian daripada Tuhan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena sepanjang sejarah manusia tidak ada orang yang pernah bangkit dari kematian. Jadi mulai dari Adam sampai hari ini tidak ada manusia yang mati lalu bangkit. Kalau mati suri itu ada, ya hanya mati beberapa jam bisa bangkit lagi. Tetapi setelah itu yang mati untuk seterusnya nggak akan pernah bangkit. Tetapi tidak demikian bagi Tuhan Yesus. Sekali bangkit untuk selama-lamanya, bangkit untuk seterusnya sampai hari ini, bahkan tidak akan dapat dihalangi kuasa kebangkitannya. Sebabnya kita perlu menaruhkan Tuhan itu pribadi yang berarti di dalam kehidupan kita, memberikan nilai plus dari semua yang ada di dalam dunia. Selama kita tidak bisa memberi nilai plus kepada Tuhan, ya kita tidak akan pernah bisa menghormati itu. Ini keagungan Tuhan, kebangkitannya sangat luar biasa. Tidak ada tembok yang bisa menghalangi. Ketika murid-murid berkumpul ya, setelah kebangkitannya, ya, ketika mereka merasa takut untuk bisa berkumpul, untuk beribadah kepada Tuhan, Tuhan langsung bisa masuk walaupun pintu terkunci. Jadi kuasa keilahiannya itu tidak bisa dibatasi dengan ruang. Ini betapa besarnya, betapa mulianya, betapa agungnya pribadi Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau mungkin saat ini masih banyak ya, hal yang menutupi kehidupan kita, mungkin usaha,
pekerjaan kita, rumah tangga kita, masalah kita, bagaikan pintu penutup kubur ini. Percaya bersama dengan kebangkitan Tuhan, segala sesuatu yang tertutup itu bersama dengan Tuhan sanggup Tuhan untuk membuka pintu di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam situasi yang sulit saat ini, maka kita memandang kepada Tuhan, pandang kuasa kebangkitan yang mampu menembus segala sesuatu. Nah, itu sebabnya di dalam kitab Ayub di sana dikatakan, kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan sudah mengangkat kehidupan kita, tidak ada orang yang merendahkan kehidupan kita. Jadi kuasa keilahiannya sangat luar biasa, sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Nah, itu sebabnya biarlah kuasa ini juga nyata di dalam kehidupan kita. Yang kita rasakan kuasa kebangkitan Tuhan, keilahian Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Berarti kalau Tuhan itu bangkit dari kematian, bagi kita yang percaya kepada Tuhan itu juga akan mengalami hal yang sama. Berarti juga ada kebangkitan. Kalau mungkin banyak orang memberi konsep bahwa kematian itu sudah akhir dari segalanya, akhir dari persoalan, akhir dari masalah. Tapi sebenarnya ketika orang itu masuk dalam proses kematian, itu awal dari sebuah kehidupan. Jadi ada kebangkitan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ketika menjadi manusia pun dia pernah bangkit. Nah, itu sebabnya kepada kita yang menaruh percaya kepada Tuhan, kita pun juga akan mengalami peristiwa seperti apa yang dialami oleh Tuhan. Kalau kita ingin mengerti bahwa hidup kita ini akan berakhir dengan kematian dan kita akan masuk dalam proses kebangkitan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita saat ini sebelum kita masuk dalam proses kematian? Kisah Rasul pasalnya ke-24. Kisah para Rasul ayat 24, ayat yang 15. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ada kebangkitan, baik orang yang hidup dalam kebenaran maupun orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Semua akan mengalami kebangkitan. Tetapi ingat bahwa Tuhan akan memberikan upah sesuai dengan perbuatannya. Jadi hukum tabur tupai itu tetap terjadi. Apa yang kita taburkan hari ini, ketika Tuhan masih memberikan perpanjangan umur di dalam kehidupan kita, apa yang kita tabur ya kita akan tuai nanti. Tidak hanya ketika kita ada di dalam dunia ini menuainya, tetapi sampai nanti ketika kita sudah masuk dalam proses kematian ini, kita pun juga akan menuainya. Karena itu adalah taburan kita. Jadi semua akan menghadap pengadilan Allah. Kita akan menerima apa yang kita lakukan
sesuai dengan perbuatan kita. Nah, ketika Rasul Paulus itu memahami akan kebenaran ini, dia katakan di dalam ayat yang ke-16 tadi, sebab itu aku senantiasa berusaha. Ini tidak main-main. Kalau berusaha dengan sungguh-sungguh mempertaruhkan hidupnya, untuk apa? Untuk memiliki hati nurani yang murni di hadapan Allah, atau memiliki hati yang bersih di hadapan Allah dan manusia. Ini luar biasa. Ini ada upaya, ada usaha. Ketika dia mengerti akan kebenaran ini, bahwa orang mati akan mengalami kebangkitan, maka Paulus berusaha dengan sungguh-sungguh supaya memiliki hati nurani yang murni, hati nurani yang bersih, hati nurani yang suci di hadapan Tuhan. Tidak di hadapan Tuhan saja, tetapi juga di hadapan manusia. Jadi dua hal ini sangat penting. Jadi tidak hanya di hadapan Tuhan, tetapi kepada sesama pun kita juga harus memiliki hati yang murni. Jadi yang seringkali itu ketika berhadapan dengan orangnya saja, mungkin kita memiliki sikap baik, ya, kita bisa tersenyum, kita kelihatannya akrab, tetapi hatinya tidak sesuai dengan apa yang ada di luar. Ya, mari kita pilihlah hati nurani yang murni, hati nurani yang bersih, hati nurani yang suci, karena kita sama-sama nanti akan menghadap kepada Tuhan lewat kebangkitan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Berarti hidup ini adalah kesempatan di mana kita harus memperbarui, kita harus berubah, kita harus berubah. Ini adalah kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Dan kebangkitan Tuhan itu tidak hanya rohnya. Kebangkitan itu tidak hanya rohnya, tetapi kebangkitan Tuhan itu juga bersama dengan tubuhnya, mengenakan tubuh kemuliaan. Ini yang luar biasa yang dialami oleh Tuhan. Buktinya apa? Buktinya kubur itu telah menjadi kosong, membuktikan dia bangkit tidak hanya rohnya, tetapi bersama dengan tubuhnya, mengenakan tubuh kemuliaan. Sangat luar biasa. Dan tubuh kemuliaan yang sudah dialami oleh Tuhan ini juga akan dikenakan kepada gerejanya, dikenakan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. 1 Korintus pasal 15. Ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi kebangkitan itu tidak hanya berlaku untuk Tuhan, ini juga nanti akan berlaku bagi orang yang percaya kepada
bersama dengan tubuhnya, tubuh kemuliaan yang tidak bisa dipermainkan lagi oleh manusia. Demikian pula kepada gerejanya, kepada orang yang percaya kepada Tuhan juga mendapatkan janji ini, di mana kita ketika Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali nanti, semuanya akan diubah. Semua dalam kata kutip ya yang berkenan kepada Tuhan. Semua yang bisa memberikan hati nurani yang murni, yang suci, seperti apa yang dikatakan dalam kisah Rasul tadi, baik kepada Tuhan maupun dengan sesama atau kepada manusia. Ini yang akan mengalami perubahan. Kapan itu terjadi? Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Nah, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Yang puji Tuhan kalau kita masih diberikan perpanjangan umur sampai Tuhan Yesus datang. Walaupun kita seandainya harus lewat proses kematian, yang mati dalam Tuhan juga akan mengalami perubahan. Sama-sama mengenakan tubuh kemuliaan. Oh, betapa luar biasa di dalam kebangkitan Tuhan. Ketika Tuhan sudah mengenakan tubuh kemuliaan, menyatakan keilahian, demikian pula di dalam setiap kehidupan orang yang percaya pun nanti juga akan mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami oleh. Nah, itu sebabnya jangan pernah kita meragukan akan kuasa Tuhan, akan kebangkitan Tuhan, dan jangan pernah kita bergeser iman kita, karena ini tidak akan pernah kita dapatkan di dunia. Ya mungkin satu ayat tadi dikatakan di dalam Matius pasal 28, ketika wanita-wanita itu diingatkan kembali oleh malaikat, kenapa dia harus datang ke kubur? Wanita-wanita kenapa ini datang ke kubur? Berarti dia tidak yakin akan firman Tuhan, tidak percaya akan firman Tuhan, bahwa dia memang harus lewat proses kematian selama 3 hari dan setelah itu dia mengalami kebangkitan. Berarti wanita-wanita tidak percaya akan firman Tuhan. Kenapa dia harus pergi ke kubur? Padahal sebelumnya Tuhan sudah menyatakan dia akan mengalami kematian 3 hari dan setelah itu dia bangkit. Ya, kita baca ayat yang ke-6. Ini kata malaikat yang tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ia sudah bangkit sesuai dengan apa yang dikatakannya, sesuai dengan yang difirmankannya. Tidak hanya Tuhan Yesus yang menyatakan tentang kebangkitannya ini, itu sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Baik dalam Kejadian, itu sudah dinubuatkan tentang hal ini. Demikian pula di dalam kitab nabi-nabi. Ditegaskan pula oleh Tuhan Yesus sendiri berulang kali mengatakan bahwa dia akan mengalami kebangkitan. Jadi kalau wanita-wanita ini datang ke kubur berarti tidak yakin. Dia mendengar firman Tuhan, bukan tidak mendengar firman Tuhan, dia ngerti firman Tuhan. Tetapi apa artinya kalau hanya didengar, dimengerti, dipahami, tetapi tidak diyakini dalam hidup? Kalau dia yakin bahwa Tuhan Yesus bangkit, dia tidak akan datang ke kubur. Jadi kalau dia datang ke kubur, tidak meyakini,
di dalam kehidupan kita. Ini yang penting di dalam hidup kita. Berulang kali Tuhan Yesus menyatakan tentang kebangkitan, tetapi masih ada saja muridnya yang tidak percaya akan pernyataan Tuhan. Nah, sebabnya lewat ayat ini, apapun yang dikatakan dalam Alkitab, yang dinyatakan dalam Alkitab itu, marilah kita yakin. Apalagi ketika kita percaya kepada Tuhan. Ya, ayat yang terakhir. Ya, 2 Korintus pasal 1. Ayat yang ke-20. 19. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah dia dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada dia. Sebab Kristus adalah dia bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin, benar, setuju. Jadi amin itu benar, amin itu juga setuju dengan pernyataan ini. Artinya untuk memuliakan Allah. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, kalau kita meyakini firman itu, katakan amin. Itu artinya setuju. Itu artinya membenarkan kebenaran itu. Sama seperti yang dinyatakan oleh Paulus ini. Ya, sebab Kristus adalah dia bagi semua, seluruh janji Allah. Seluruh janji Allah jelas dimulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Semua janji Allah itu tergenapi ketika kita percaya kepada Kristus. Karena semua janji Allah berlaku bagi orang yang percaya kepada Kristus. Sangat luar biasa. Nah, juga jangan kita meragukan akan kebenaran firman Tuhan seperti wanita-wanita tadi. Apa yang dikatakan Tuhan itu iya dan amin ada. Semua isi Alkitab, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kejadian sampai kita paham, itu iya, itu amin, itu benar, dan harus kita yakini. Semua janji yang terkandung di dalam Alkitab. Contohnya, kalau Tuhan berjanji menyertai kita, lu yakini itu. Itu di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, sehingga kita dapat berkata Tuhan adalah penolong. Justru dalam situasi yang sulit saat ini, marilah kita juga mengatakan bahwa Tuhan menyertai aku dan Tuhan sanggup untuk menolong kehidupan. Yakini. Jangan hanya kita paham dengan ayat itu, tetapi kita tidak meyakini akan kebenaran itu, sehingga kebenaran tidak akan nyata dalam kehidupan kita. Jadi dalam segala situasi, kalau Tuhan menyertai senantiasa sampai akhir zaman, berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita dalam segala situasi. Situasi enak atau tidak enak, situasi sulit atau tidak sulit, penyertaan Tuhan tetap sama dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan itu berbeda dengan penyertaan manusia. Ada istilah tidak ada uang, abang ada. Kalau ada uang, abang saya itu manusia. Tetapi penyertaan Tuhan itu dalam segala kondisi, dalam segala situasi, Tuhan tetap akan menyertai di dalam kehidupan. Itu salah satu janji. Masih banyak janji-janji yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, janji penyertaan. Marilah kita yakin dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, percaya penyertaan Tuhan tetap akan berlaku di dalam kehidupan kita. Dan tidak hanya menyertai, Tuhan akan memberikan pertolongan lewat kuasa kebangkitan. Kalau Tuhan mati tidak akan pernah bisa menolong, karena Tuhan hidup
Karena Tuhan itu sudah bangkit, berarti Tuhan sanggup untuk memberikan pertolongan di dalam setiap kehidupan kita. Apapun pergumulan kita saat ini, percaya akan kuasa kebangkitannya yang sanggup untuk memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita pujikan satu pujian. Ku mau kita Yesus selamanya. Itu sebabnya jangan pernah bergeser iman kita. Kasih Dia. Mari kita kasih Dia untuk selamanya, karena Dia sudah mengasihi di dalam kehidupan kita. Ku mau kita Yesus selamanya. Ku mau kita Yesus selamanya. Ku mau kita Yesus selamanya. Meskipun badan silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badan silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang sudah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Lewat kuasa kebangkitan semakin meyakinkan kami tidak ada satu pun yang dapat menghalangi kuasa Tuhan. Tidak ada satu pun yang dapat membatasi akan kuasa Tuhan. Untuk itu, yakinkan kami akan kebesaran kuasa. Mungkin saat ini banyak di antara kami yang mengalami banyak hal yang tertutup di dalam kehidupan kami. Mungkin usaha ekonomi kami, masalah yang kami hadapi, bangkitan pintu kubur yang menutup semuanya itu. Namun lewat kuasa kebangkitan kami percaya Tuhan Engkau yang sanggup untuk melepaskan kami, Engkau yang sanggup untuk menolong, membukakan pintu bagi kehidupan kami. Ketika Engkau membuka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Ketika Tuhan Engkau mengangkatkan, tidak ada seorang pun yang dapat merendahkan. Untuk itu biarlah kami pertaruhkan hidup ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami meyakini akan setiap kebenaran apapun yang Tuhan nyatakan,
Firman itu adalah iya dan amin. Itu sebabnya yakinkan kehidupan kami akan seluruh kebenaran yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Tidak hanya kami paham, tidak hanya kami mengerti, tetapi kami yakini di dalam hidup kami supaya setiap janji Tuhan itu boleh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau menolong kami, terus menuntun hidup kami supaya kami tetap teguh di dalam Tuhan sampai kami boleh menikmati keubahan sesuai dengan janji firman. Kami boleh mengenakan tubuh kemuliaan sebagaimana Tuhan sudah mengenakan ketika Kau bangkit dari kematian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja nanti akan dibuka mulai jam 8:30 sampai jam 10 pagi. Bila mana ada saudara jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan atau ingin mengembalikan milik Tuhan atau persembahan-persembahan yang lain. Jadi untuk minggu selanjutnya kita masih beribadah di rumah. Kalau ada perubahan akan diumumkan kemudian. Tidak ada pertanyaan lain, saya undang semua untuk balik berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian kami memuji kebesaran. Diakhiri pada kami pagi hari ini, kami memuji kebesaran Tuhan. Kami mengagungkan akan kehebatan atas kuasa kebangkitan yang sudah dinyatakan lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat yang sudah menguatkan kehidupan kami. Selanjutnya kami menyerahkan untuk pertemuan sidang jemaat yang berkenaan dengan kondisi kesehatannya. Kami berdoa untuk Ibu Gembala, kami serahkan untuk Ibu Yaya, kami berdoa untuk Ibu Sudarmiasih, untuk Ibu Robi, untuk Ibu Aminah, maupun saudara-saudara kami yang lain yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu jamah yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa milik Tuhan Yesus satu memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Untuk saudara kami Febri yang menanti kelahiran putranya yang pertama, Tuhan berikan kekuatan kesehatan, baik ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya, hingga waktu yang ditetapkan oleh Tuhan melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Hamba-hamba yang sudah melayani pekerjaan pagi hari ini, Tuhan itu memberkati mereka semuanya. Kami percaya tidak ada jerih lelah di dalam Tuhan yang sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan rencana perbaikan tempat parkir ke dalam tangan-Mu. Engkau sudah membuka jalan. Tuhan, kami percaya Engkau yang akan melengkapi keperluan kebutuhan ini, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan
berkati lingkungan kami, berkati kota kami, berkati bangsa dan negara kami. Berikan ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan untuk para pemimpin bangsa kami. Tuhan memberikan hikmat dalam mengatasi situasi yang sulit saat ini, supaya segera dapat menyelesaikan pandemi virus COVID-19 saat ini. Demikian pula kami berdoa Tuhan untuk para medis ke dalam tangan-Mu yang menangani saudara-saudara kami yang saat ini menjadi korban virus ini. Biarlah Engkau memberikan perlindungan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan hikmat supaya segera dapat menuntaskan tugas yang mulia ini, sehingga bangsa kami boleh dipulihkan kembali, bangsa kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai mereka secara khusus Tuhan, supaya tidak ada satu pun di antara anak-anak yang menjadi korban keganasan virus corona ini oleh karena perlindungan tangan kuasa-Mu. Tuntun dan bimbing mereka supaya tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dalam usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan tertuntun. Tidak ada rumah tangga anak-anak yang hidup di dalam kekurangan. Semua terpelihara oleh karena kasih daripada Tuhan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkatilah mereka dengan kecerdasan dan kearifan, walaupun mereka saat ini masih belajar di rumah, supaya tetap menjadi anak-anak yang berprestasi dalam akademinya dan jadikan berkat di dalam pergaulannya. Terima kasih Tuhan bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persertaan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan, mari bersama